Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali dalam online service bersama Gereja IFGF Sintang. Kami sangat bersuka cita jika hari ini dapat kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Walaupun saat ini kita hanya dapat saling menatap melalui layar kaca, kami selalu berdoa agar kita sekalian senantiasa diberkati dengan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Sebelum mulai, kembali saya mengingatkan jika kita tidak sekedar menonton, tapi kita sedang beribadah. Maka dari itu saya mengajak semua jemaat Tuhan untuk ikut memuji dan menyembah, serta menyimak kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Pastor Henny. Jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kami ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kepada kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada pada pagi hari ini. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita memasuki dalam ibadah kita secara online. Saya percaya di rumah-rumah kita beribadah bersama dengan keluarga kita. Kita akan mengalami sukacita, kita akan memuji Tuhan bersama-sama, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita membawa hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita mau berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, pada saat pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami menyiapkan hati kami membawa hidup kami seluruhnya hanya kepadamu Bapa. Kami menaruhnya di bawah altar-Mu yang kudus. Biarlah lawatan Allah akan terjadi di tengah-tengah kami. Lawatan Allah akan mengubahkan setiap kami. Bahwa setiap kami pribadi, lepas pribadi Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau mendeklarasikan good news kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama katakan, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Connect with God, make disciple people is our mission. Haleluya. Pagi hari ini kita mau masuk ke gerbang kudusnya Tuhan. Amin. Kita mau bawa setiap pujian kita, nyanyian kita di hadapannya. Sebab Dia Allah yang layak untuk disembah. Haleluya. Amin. Masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu, ku memuji, ku bernyanyi Yesus
kudus-Mu. Dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Kita mau katakan Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya harapan bagi kita. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Sekali lagi katakan Yesus, 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 Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, sebab hanya Tuhan yang mengenal hati kita, sebab hanya Tuhan yang tahu setiap hidup kita, dan Dia setia, tak pernah meninggalkan kita sedikit pun, sebab Dia Allah yang mampu memulihkan, Dia Allah yang sanggup menyembuhkan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. dari isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku.
kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Hanya Engkau Bapa kami yang mengenal setiap hati kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia pada panggilanmu, ya Tuhan. Kau kami sembah, Kau kami agungkan, Yesus. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku, Yesus Allahku, Bapa dan Sahabatku, Kau disembah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, selamat hari Minggu. Saya menyapa setiap jemaat Tuhan, tubuh Kristus
yang bersama-sama pada hari Minggu ini ada di rumah-rumah untuk boleh beribadah bersama. Satu sukacita kembali bersama gereja FGF di Kota Sintang ini dalam online service yang kita tahu hari-hari ini kita membiasakan setiap kita untuk boleh beribadah bersama keluarga kita di rumah-rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Sukacita Tuhan terus berikan kepada setiap kami di rumah-rumah. Kami menyediakan hati kami yang begitu rindu untuk Tuhan boleh sirami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih kalau hari ini Tuhan, kami tahu setiap keadaan di luar sana ada banyak hal yang mungkin hari-hari ini juga membuat setiap pandangan kami menjadi salah, setiap pengertian kami menjadi keliru. Tetapi kami tahu di mana iman kami diletakkan, yaitu di dalam Yesus Kristus, maka Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur bahkan di tengah pandemi COVID-19, kami tetap boleh diberikan kekuatan, penjagaan, proteksi darah Kristus ada pada setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tubuh Kristus dimanapun saudara berada pada hari ini, sungguh sukacita luar biasa buat setiap kita karena hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yang saya rindu setiap kita boleh renungkan, yaitu iman dan perbuatan. Di tahun ini gereja IFGF kita belajar dengan kitab Yakobus atau kitab James. Kita belajar ada banyak hal Tuhan boleh bawa kita untuk satu pengertian yang lebih dalam tentang iman, pengertian yang lebih dalam di mana kita boleh mengerti bahwa kalau tadi kita mendeklarasikan deklarasi iman kita bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, itu Paulus boleh menuliskan dan Yakobus melengkapi dengan tulisan bahwa di dalam kitab Yakobus kita belajar keselamatan yang daripada Tuhan, iman yang diletakkan kepada kita tentunya akan dibarengi dengan kerjasama perbuatan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dalam Yakobus pasalnya yang kedua ayat 18 sampai yang ke-26. Saya akan bunyikan untuk setiap kita. Yakobus pasal yang kedua ayat 18 sampai yang ke-26. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat ke-22 ini saya mengajak kita merenungkan dengan lebih dalam. Sekali lagi saya katakan bahwa kehadiran Yakobus menuliskan ada masa kita harus melihat dan mengalami iman yang sempurna dengan perbuatan-perbuatan kita. Tubuh Kristus, hari ini kita duduk bersama keluarga kita. Tentunya pandemi COVID-19 belum berakhir. Sehingga di kota kita ya ini adalah minggu ke-8 gereja FGF Sintang boleh dalam online service. Saya tahu ini bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang gampang untuk membiasakan diri. Ya, dengan bantuan YouTube, kita boleh ada dalam ruang keluarga kita boleh bersama-sama untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tadi di awal kita boleh memuji menyembah Tuhan, kita boleh beria-ria bersukacita, mengalami hadirat Tuhan. Saya tahu kita mulai membiasakan. Imam mulai memimpin dalam doa, keluarga mulai menyiapkan Alkitab, bahkan kita menyiapkan yang terbaik, hati yang terbaik, kondisinya kita buat senyaman mungkin di rumah kita. Saya
ingat, inilah perenungan di mana gereja mula-mula ada di setiap rumah-rumah. Saya ingat Pastor Panay pernah menyampaikan firman Tuhan di minggu pertama waktu kita online service, bagaimana kita menjadi gereja yang kuat adalah pribadi yang kuat, bukan karena sebuah bangunan. Kalau kita hari-hari ini di kota kita ya 8 minggu sudah diizinkan ya untuk kita boleh mengalihkan suasana yang tadinya di gedung gereja yang luas, kita pindah ke rumah kita ya, dengan hari Minggu kita ada di rumah kita, bukan berarti ya kita tidak bisa mengalami hadirat Tuhan. Dia adalah Allah Yesus yang ajaib, yang mampu melakukan segala sesuatu yang amat luar biasa buat hidup kita, keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah hari ini kita berbicara tentang iman dan perbuatan itu bekerja sama. Maka di poin yang pertama hari ini, iman bekerja sama dengan perbuatan. Iman kita hari ini harus percaya bahwa waktu kita berdoa, waktu kita beribadah di rumah kita bersama dengan keluarga kita, anak-anak kita, satu hal kita percaya bahwa setiap penyembahan yang naik, yang kita puji-pujikan, seru-serukan, agungkan kepada Yesus Kristus, itu menjadi sebuah ukupan yang harum. Itu sebuah persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Nah, itu adalah sebuah iman yang kita percaya bahwa setiap doa, setiap firman yang kita bacakan, setiap iman yang setiap firman Tuhan maksud saya yang kita boleh sama-sama bunyikan di rumah kita, kita baca bersama-sama, itu akan menguatkan iman kita. Namun ada tindakan, ya, perbuatan. Apakah perbuatan itu? Adalah perbuatan di mana kita taat untuk tetap melakukan ibadah di rumah kita. Itu adalah bentuk perbuatan. Jadi iman itu bekerja sama, tidak cukup kita hanya percaya, tapi Yakobus menyempurnakan penulisan di dalam kitab ini, dia mengajak kita untuk perbuatan yang ditunjukkan. Bapak Ibu, kalau pemerintah sudah melarang kita untuk ada di gereja, kumpul untuk rame-rame, untuk boleh memutuskan mata rantai COVID-19, tentu kita harus taat. Itu bentuk perbuatan kita. Dan di manakah iman itu? Iman itu ada pada kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas hari-hari ini juga Bapak Ibu yang memiliki anak usia sekolah, baik TK, SD, SMP, SMA. Ya bahkan mungkin perguruan tinggi, kita dibawa kepada satu keadaan anak-anak harus belajar dari rumah, tidak pergi ke sekolah, tidak ketemu dengan ratusan teman-temannya yang lain. Kenapa keadaan itu terjadi? Ini juga saya menggambarkan iman dan perbuatan. Ya, bagaimana guru setiap hari akan mengirim materi dan orang tua akan membimbing, mengarahkan anaknya untuk belajar, itu adalah sebuah perbuatan, tindakan untuk kita tidak keluar dari rumah. Tetapi apa yang menjadi iman kita? Iman kita percaya dengan kondisi seperti itu anak kita tetap bisa dididik dengan cerdas. Itu iman kita. Perbuatan kita melakukan belajar dari rumah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman percaya inilah yang hari ini saya mau sampaikan kepada setiap kita, tidak bisa berdiri sendiri. Itu yang firman Tuhan katakan tadi. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali saya membaca satu ayat. Dikatakan di sini, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kalau kita diselamatkan karena kasih karunia, Paulus menuliskan itu bukan perbuatan kita, iya, itu secara iman. Tapi perbuatan hari ini menunjukkan kita, saya, Bapak Ibu, tubuh Kristus dimanapun saudara berada, menjadi orang-orang yang dikatakan mengalami satu tindakan iman adalah disertai dengan perbuatan. Jadi iman bersepakat dengan perbuatan, tindakan setiap kita. Nah, poin yang kedua, kita belajar dengan apa? Ya, karena memang hari-hari ini kita dibawa untuk good faith. Hari-hari ini kita dibawa untuk boleh melakukan sebuah langkah iman, ya semakin dalam dan semakin dalam bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-22 tadi, ya saya mengulang dan membaca untuk setiap kita. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Itu bagian yang pertama dan yang kedua. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi yang kedua, oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Gereja hari-hari ini dituntut bukanlah berbicara tentang gedungnya lagi. Gereja adalah saya,
Bapak Ibu tubuh Kristus yang ada di rumah-rumah saat ini yang sedang beribadah, yang sedang dengarkan firman Tuhan, yang bersama-sama merenungkannya, itulah gereja. Tetapi kita dipanggil dalam satu kesatuan tubuh Kristus, kita dipanggil untuk peduli. Hari-hari ini hamba-hamba Tuhan, para pastor, ya, para gembala, leader kan nggak cukup cuman ngingetin jemaatnya, nggak cukup cuman ngingetin membernya. Yuk kita tetap berdoa, kita baca firman Tuhan, ya. Tidak cukup hanya sampai kita berkata tentang iman saja, tapi ada satu langkah perbuatan. Saya bersyukur gereja kita FGF di Kota Sintang ini, ya, kita sudah melakukan satu kegerakan di mana kita mulai bagi makanan-makanan bergizi ya untuk jemaat-jemaat yang terdampak dengan COVID-19. Ya, kita mulai peduli, kita mulai lakukan. Karena bagi saya setiap kita yang punya iman bahwa Tuhan memproteksi kita, Tuhan menjagai kita, Tuhan mencukupkan, maka perbuatannya mari kita peduli dengan yang namanya tindakan nyata. Tuhan mengasihi kita, tindakan nyata, dia mati di kayu salib menebus dosa saya dan saudara. Kita berkata kita peduli, maka apa perbuatan kita dengan peduli? Gereja Tuhan dipanggil hari-hari ini tindakan yang nyata. Saya bersyukur gereja kita akan terus melakukan ini. Saya percaya kita tidak akan kekurangan. Kita jangan takut untuk setiap hal yang bukan menjadi bagian kita untuk takut dengan keadaan ini. Tapi saya mengajak setiap kita, ya, satu firman Tuhan mengingatkan kita di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, saya men-sharingkan kepada beberapa kelompok wanita. Wanita adalah gambaran yang gampang untuk khawatir. Tetapi Tuhan ajarkan untuk satu hal di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Waktu sesuatu yang tidak tertib datang dalam pemikiran kita, untuk kita takut untuk apa yang kita makan hari ini, besok dan seterusnya. Katakan dengan iman yang kuat dan percaya, hari ini Tuhan, Engkau memberikan kepadaku roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita menjadi orang yang akan menertibkan waktu anak-anak kita berkata, kapan kami akan mulai ke sekolah lagi? Kami akan bawa tas pagi, akan pakai sepatu. Kita akan berkata kepada anak-anak kita, semua hal yang rumit ini, yang sulit, masa kesesakan ini akan berlalu. Itu iman, tindakan kita. Tetap memperkecil di mana anak-anak survei membuktikan banyak yang belajar di rumah menjadi stres, bosan dan sebagainya. Tapi anak-anak Tuhan bisa memperkecil hal itu karena apa? Karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang penuh kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 poin hari ini mengajari kita. Di tengah kesulitan, ya, perbuatan-perbuatan setiap anak Tuhan hari-hari ini dituntut dengan tindakan action yang nyata. Di mana Tuhan membawa kita merenungkan di ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama, berarti tidak hanya berdiri sendiri, bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak setiap kita, lihat yang suami lihat wajah istrinya, istri mungkin mulai lihat wajah suaminya, bapak ibu mulai lihat wajah anak-anak, anak-anak mulai lihat wajah orang tuanya. Satu perkataan yang mau saya katakan hari ini, mulai kita dengan satu kata bersama-sama, iman dan perbuatan itu bekerja sama. Maka saat satu mulai lemah, yang satu menguatkan. Waktu kita merasa ada sesuatu kekacauan terjadi dalam pemikiran kita, kegelisahan terjadi, kita berpikir apa yang kita akan makan hari esok. Apa yang akan kita lakukan, mungkin ya ada banyak hari-hari ini terjadi keadaan ekonomi yang mungkin tidak stabil dan itu terdampak, bahkan ada banyak mungkin mengalami PHK. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita diingatkan bagaimana setiap kita belajar mengenal Tuhan dengan iman. Minggu ini kita belajar iman dan perbuatan itu bekerja sama supaya iman itu menjadi sempurna. Satu pujian waktu saya menara doa di rumah bersama dengan keluarga, pujian ini di tengah saat saya mau tidur muncul kembali dan mengingatkan saya, kita punya Tuhan yang besar. Dan kita perlu iman kita ini bersepakat dengan perbuatan kita untuk menjadikan iman itu sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak dalam keheningan, di dalam hadirat Tuhan,
Mari kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Pujian ini sangat memberkati dengan setiap lirik dan kata-katanya. Saya tahu pencipta lagu ini pasti mengalami perenungan yang begitu dalam bersama dengan Tuhan. Dan kalau saya terberkati, saya percaya setiap kita juga akan diberkati pada hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang kami dengar. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau taruhkan di dalam hati dan pengertian kami hari ini. Iman kami perlu bersepakat, Tuhan. Dan biarlah pujian yang keluar dari mulut kami menyukakan hati-Mu, Tuhan. Yesus, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu, sebab aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita tidak menyerah di tengah kesesakan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kepada kami pengertian yang baru, kepada telinga kami, kepada pemikiran kami, kepada hati kami. Hari ini kami membaca, mendengar, kami akan merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami, bahwa iman dan perbuatan akan bekerja sama sehingga akan melahirkan iman yang sempurna. Kami mau bersepakat dengan Engkau, Tuhan,
perbuatan-perbuatan kami mau bersepakat. Kami tahu pandemi COVID-19 akan berlalu, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang bergerak dengan setiap situasi keadaan yang mempengaruhi. Iman kami akan kuat sebab kami melekatkannya kepada Tuhan. Kami tidak menjadi iman yang yoyo. Waktu kami melihat begitu banyak orang mengalami positif COVID-19, kami mulai kejut dan tawar hati. Tapi hari ini kami berkata, tidak Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami roh yang menertibkan itu, membangkitkan itu, adalah roh yang daripadamu. Oleh karena itu terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang hari ini bersama keluarga kami, seisi rumah kami boleh berdoa, menyembah, memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan bersepakat iman dan perbuatan bekerja sama melahirkan iman yang sempurna. In Jesus name, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, nama saya Boy. Saya mau cerita nih. Selama masa COVID-19 ini, banyak orang yang takut keluar rumah dan melakukan kegiatan di rumah saja, bahkan menyalahkan kenapa virus corona ini harus ada. Tapi saya bersyukur lewat COVID ini kita diajar untuk hidup bersih dan mencuci tangan yang benar. Kita semakin rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Walaupun kita tidak bisa keluar rumah, kita masih bisa beribadah dan sekolah minggu di rumah saja. Jadi jangan takut lagi ya, sebab Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, Tuhan menyertai dan menolong kita dalam keadaan apapun. Ini sanksian saya. Terima kasih dan berkati. Dadah. Haleluya. Hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap tangisan menjadi pujian yang indah bagi Tuhan. Oh, segenap hati kita, segenap hidup kita, jiwa kita hanya bagi Tuhan pada pagi hari ini. Oh. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tubuh Kristus dimanapun saudara berada pada hari ini, ibadah gereja IFGF Sintang melalui online service pada hari ini sudah selesai. Mari setiap kita akan menerima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini apabila setiap kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan, serta kita mau melakukannya, maka saya percaya bahwa Tuhan akan terus membawa kita semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Setiap kita akan mengalami perlindungan, proteksi darah Kristus yang sempurna. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang turun atas setiap keluarga kami, rumah tangga kami, keluarga kami. Diberkatilah setiap pekerjaan tangan kami, disertailah setiap langkah kaki kami. Di dalam nama Yesus, melalui putramu Yesus Kristus, kami menerima berkat. Haleluya. Amin. Baru saja kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Henny dan pujian serta penyembahan yang telah dibawakan oleh teman-teman dari IFGF Press. Saya yakin dan percaya kita semua benar-benar menikmati serta diberkati dalam rangkaian ibadah kita hari ini. Kami mengingatkan jika persembahan dapat dikumpulkan melalui Care Leader kepada kontak yang tersedia dalam kolom deskripsi atau bisa juga melalui rekening bank berikut ini. Mengikuti iCare secara online serta terus hati dalam berdoa karena kita percaya jika doa mampu mengubah segalanya. Itulah tadi informasi untuk minggu ini. Kami ingatkan supaya kita tetap mengikuti anjuran pemerintah agar penyebaran COVID-19 segera terhenti. See you on next online service. Tuhan Yesus memberkati.